Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo sudah bersama kami. Selamat malam, Pak Ganjar. Ya, selamat malam, Mas. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Kesiapan, saya langsung tanya ya, Pak. Ya, Ini ya. kesiapan Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi perlintasan jalur mudik ataupun tujuan mudik 2016 kali ini seperti apa, Pak? Ya, kira-kira besok itu yang melintas 6.600.000-an. Ya, naik sedikit. Tahun lalu sih 6 juta sedikit lebih sedikit. Nah, sekarang diperkirakan juga 1 juta lebih kendaraan akan lewat. Maka kemarin sudah dilakukan oleh Presiden pembukaan peresmian jalan tol ya. Kayaknya akan membantu. Namun kayaknya Brebes masih akan jadi persoalan. Maka hari Kamis besok Kapolda sudah meminta saya akan menjadi inspektur upacara untuk gelar pasukan yang ada di Brebes. Nah, ini beberapa persiapan yang insya Allah kita akan lebih menyiapkan baik sisi kondisi infrastruktur, kemudian personil, rambu-rambu, posko-posko, termasuk suplai kebutuhan dari calon pemudik. Ya, insya Allah kita siapkan sebaik-baiknya. Itu untuk di jalur utara yang setiap tahun memang selalu terjadi kepadatan gitu ya, Pak ya. Kesiapan juga untuk perlintasan jalur utara dengan perbatasan dengan Jawa Timur itu seperti apa? Kalau yang utara ke Jawa Timur ya, karena tolnya belum nyambung, mungkin nanti kalau dia bisa masuk ke wilayah Solo, Solo Kertosono kemungkinan sudah bisa. Solo Kertosono sudah bisa. Harapan kita itu akan membantu juga memperlancar. Tapi dari utara tidak lurus ke Pantura terus-menerus, tapi masuk agak ke tengah ke Solo dulu, baru masuk ke Jawa Timur. Kalau jalur itu bisa dipilih sebagai alternatif dari para pemudik, insya Allah lebih lancar sih. Berarti untuk Rosto Semarang belum, jadi sampai Bawen belum, dan untuk Solo Kertosono masih ada beberapa titik yang belum dipakai, maka Solonya agak ke timur sedikit. Yang di Boyolali sih belum. Jadi yang Solo agak ke timur sedikit, nanti masuk Kertosono bisa. Ya, di kawasan selatan. Ya, kalau lewat jalur selatan tengah ini jalur utama yang menghubungkan antara Kebumen, Purworejo sampai Jogja. Jalannya bagus. Sudah sejak tahun kemarin dari pusat sudah membetulkan itu, sedikit bergelombang ada di Kebumen. Tapi yang jalur Dendeles tahun ini sudah kita royok, jadi provinsi ngerjakan, pusat ngerjakan. Minggu lalu saya cek ke sana, hasilnya bagus dan insya Allah H-7 sudah selesai. Mungkin ada satu ruas kira-kira 2 km. Saya minta kemarin kontraktornya untuk mempercepat, dia butuh mesin AMP untuk aspal nation plan itu. Saya minta untuk mencari, pinjam alat itu dan menambah personil. Maka mudah-mudahan ini bisa kita kejar. Sebenarnya sih kemarin targetnya menggunakan jalur selatan-selatan yang mepet laut. Ini jalurnya sedang dibuat tapi tentu nggak mungkin untuk dilewati karena memang masih buka lahan, masih ini. Jadi nanti kita buka jalur alternatifnya yang ada di Dendeles lebih siap. Yang Purworejo sampai Jogja mulus banget. Kemarin tinggal dikasih markas aja. Yang 2 kilo masih dalam overlay satu lapis ini akan sangat cukup setidaknya 6 bulan. Artinya kalau kita bicara H-7, H+7 mudik dan arus balik, maka harapan kita udah bagus. Overlay satu aja udah bagus. Ya, untuk di beberapa perbaikan di jembatan di Pekalongan, ya, itu seperti apa, Pak? Ya, betul. Ini ada 2 ya, yang jembatan yang di Pantura ini memang menjadi perhatian kita. Ini tim saya turunkan terus untuk standby untuk mempercepat. Target kemarin dari pemborong, dari kontraktor, dan dari dinas kita ingin kita pastikan bahwa itu nanti bisa digunakan. Maka sekarang kita dorong seoptimal mungkin untuk H-7 harus jadi. H-7. Memang hari ini luar biasa itu, kemacetannya dahsyat itu. Maka kita siapkan jalur atau kemudian yang di selatan naik ke tengah sedikit. Jadi beberapa jalur alternatif sudah kita siapkan. Ya. Selain kawasan selatan yang sudah Bapak tinjau sendiri, mana saja yang sudah ditinjau dan mungkin sedikit melegakan hati masyarakat yang banyak bertanya kepada kami kesiapan perlintasan mudik di Provinsi Jawa Tengah ini sendiri? Kalau jalan ya, minimal jalan nasional relatif sudah bagus ya, sudah bagus. Jalan provinsi 2 tahun ini saya kebut, sehingga saya membuat tim sekarang untuk mengelilingi 2000 km jalan yang punyanya provinsi, 2000 km. Kita bagi dalam 10 tim, jadi satu tim itu kira-kira dia akan mencari jalan untuk mengecek jalan. Masing-masing tim berarti kan 200 km. 200 km, itu kerjaan sehari cukup. Nah, kita sekarang dorong relatif jalan-jalan yang kita bangun dalam 2 tahun terakhir ini bagus ya.
bagus. Mungkin yang alternatif masuk jalan kabupaten, nah ini beberapa jadi persoalan, mungkin belum sebagus yang ada di pusat dan provinsi, tapi karena kabupaten itu panjang sekali jalannya, maka kita harapkan minimal kalau tidak terlalu padat, jalan nggak bagus akan bisa menjadi solusi, tapi belum mulus-mulus amat. Jadi untuk para pendengar El Sinta, jangan khawatir, jadikan macet itu sebagai eksotisme mudik, ya. Jangan disesali, jangan dimarahi, santai aja begitu. Siapkan jiwa, siapkan raga, siapkan mobil, semuanya sehat, logistik yang baik, sapa saudaramu kiri kanan biar nggak stres, kan gitu ya kan. Jadi eksotisme macet itu adalah romantisme setiap tahun yang bisa dicatat. Artinya apa? Mental kita siapkan. Bukan berarti saya akan mendorong silakan bermacet-macet ya, tapi pemerintah juga sudah mendorong, tapi tidak bisa dipungkiri mas, orang beli mobil secara kultural itu sewa mobil, bahkan pinjam mobil. Kan di kampung kalau nggak bawa mobil kurang gagah, ini nggak berhasil di Jakarta ini kan gitu. Nah ini saya katakan sebagai eksotisme mudik, inilah harapan kita agar para pemudik siap nanti. Ya, terakhir himbauan kepada masyarakat yang diprediksikan lebih dari 6 juta ini, 6.600.000 ya? 6.600.000. Oke, silakan kalau untuk himbauannya yang baik akan melintas ataupun yang menjadi tujuannya Provinsi Jawa Tengah. Itu tadi saya minta bahwa macet nanti menjadi eksotisme mudik. Sapa masyarakat, sapa kiri kanan Anda. Kalau macet Anda turun, senam di situ, santai di situ, sapa kiri kanan biar bisa silaturahmi. Gunakan gadget. Ada banyak sekali aplikasi mudik yang Anda bisa pakai sehingga Anda tidak stres di situ. Ya. Yang kedua, tentu pemerintah akan membantu. Maka saya katakan jiwa harus sehat. Jangan gampang marah, masih puasa. Yang kedua, mobil cek yang sehat. BBM semua kita siap. Ada posko-posko nanti yang akan kita siapkan. Biasanya beberapa juga ada refleksi, santai-santai aja nggak apa-apa. Sehari, semalam, 1,5 hari jalan nggak apa-apa, nikmati saja. Pikirkan bahwa Anda akan bertemu dengan keluarga yang sangat dicintai dan akan ada sesuatu yang ingin diberikan. Maka itulah satu tujuan yang akan kita pakai dengan usaha yang sehat. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat terus. Amin. Terima kasih Pak Gubernur telah berbincang bersama kami. Ya, sama-sama Mas dan seluruh pendengar El Sinta. Selamat mudik, mohon maaf lahir batin.